Planet 77 TV. Sejarah sebagai ilmu. Sebelum kita mengupas hal tersebut, mari kita awali pertemuan kali ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah sejarah itu ilmu atau bukan? Apakah hanya dongeng-dongeng di masa lalu atau memang berlandaskan pada hal-hal yang mengarah kepada keilmuan? Nah, berbicara tentang sejarah sebagai ilmu tentu saja tidak bisa dilepaskan dari penulisan sejarah itu sendiri. Ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari penulisan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada sejarah akan dikenalkan dengan beberapa zaman penulisan sejarah. Untuk yang paling lawas itu adalah penulisan sejarah dari masa Yunani dan Romawi. Dimulai sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sampai awal abad Masehi. Nah, salah satunya gaya penulisan zaman Yunani dan Romawi ini bisa kita lihat pada penulisan Homerus yang berjudul Iliad ya. Iliad itu berkisahkan perang antara Yunani dan Troya, dan di sana ada campur tangan dewa-dewi ya. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa penulisan sejarah pada zaman Yunani dan Romawi itu lebih menitik beratkan kepada mitos ya. Jadi dewa-dewa, tentang sihir dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian setelah zaman Yunani dan Romawi ada zaman Kristen awal sampai abad pertengahan. Nah, penulisan pada zaman Kristen awal ini sampai abad pertengahan itu kurang lebih abad ke-1 sampai ya sekitar kurang lebih abad 13 ya. Nah, pada zaman ini penulisan sejarah itu bersifat tendensius, lebih gereja sentris ya. Jadi apa-apa itu diputuskan oleh gereja. Dan pada waktu itu sejarah itu dianggap tidak bisa, bukan sejarah saja sebetulnya, semua ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dari agama, terutama agama Kristen yang pada saat itu memang mendominasi di Eropa. Nah, maka gereja memiliki peran sebagai semacam filter pada penulisan sejarah di masa itu. Seperti itu ya. Kemudian setelah zaman Kristen awal dan abad pertengahan, selanjutnya masuk ke zaman penulisan zaman Renaissance ya. Renaissance itu artinya sebetulnya kembali. Jadi ingin kembali ke masa kemegahan zaman Yunani dan Romawi sebetulnya. Nah, kurang lebih masa ini sekitar tahun 1300 sampai 1600-an Masehi. Nah, jadi pada zaman Renaissance para ilmuwan, para penulis itu mencoba menggantikan teologi atau konsep dasar ketuhanan dengan akal, sehingga pada waktu itu pengaruh gereja semakin lemah ya, semakin lemah pengaruhnya. Nah, dampak yang paling terkenal, yang paling viral saat itu adalah adanya protes dari umat Kristiani terhadap dominasi gereja, sehingga muncullah yang dinamakan sebagai gerakan Protestan ya, yang diawali oleh Martin Luther dari Jerman, sehingga pada zaman sekarang ini kita mengenal ada Kristen Protestan. Nah, selanjutnya setelah zaman Renaissance yaitu zaman penemuan daerah baru. Zaman penemuan daerah baru ini kurang lebih sekitar abad 14 sampai 17, di mana pada masa ini orang-orang Eropa mencari daerah-daerah baru. Pokoknya pada zaman ini fokuslah pada penjelajahan ya, dari barat ke timur gitu ya. Mungkin kalian mengenal ada Marco Polo, ada Christopher Columbus dan lain-lain lah ya. Selanjutnya adalah zaman Aufklärung ya. Zaman Aufklärung ini disebut juga dengan zaman pencerahan.
sekitar abad 17 sampai 18 Masehi. Nah, jadi pada abad ini rasionalisme itu dijadikan sebagai patokan utama dalam penulisan. Dalam artian akal itu digunakan sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Jadi benar-benar sudah ingin menghilangkan mitologi dari penulisan sejarah ya, dari penulisan sebuah peristiwa sejarah gitu. Tidak ingin terikat dengan dogma gereja. Ya pokoknya intinya mengutamakan akal sebagai alat untuk menemukan kebenaran dari fakta-fakta yang terjadi dan dituangkan ke dalam tulisan pada masa itu. Setelah zaman Aufklärung itu ada zaman romantisme ya, romantisme. Romantisme ini bukan romantisme cinta-cintaan maksudnya ya. Jadi zaman romantisme ini lebih dikenal sebagai zamannya teori orang besar ya, tanda kutip teori orang besar, sekitar abad ke-18. Jadi pada zaman ini penulisan-penulisan sejarah itu menitik beratkan kepada orang-orang besar, orang-orang berpengaruh di masa lalu, sehingga menimbulkan semangat, kebanggaan, dan lain-lain. Dan pada akhirnya romantisme ini mengarah kepada nasionalisme, di mana semangat perjuangan timbul dari inspirasi-inspirasi orang besar di masa lalu. Nah, untuk yang terakhir adalah sejarah kritis ya. Sejarah kritis ini berada di zaman kita sekarang ya, sejarah kritis, yaitu gaya menulis sejarah itu menulis apa yang sebenarnya terjadi tanpa kepentingan apapun, tanpa kepentingan politik, tanpa kepentingan lain-lain lah pokoknya ya. Jadi benar-benar sesuai fakta, intinya seperti itu, sesuai fakta. Walaupun para sejarawan juga sependapat bahwa sekritis apapun, seobjektif apapun, yang namanya penulisan sejarah itu tidak akan hilang dari subjektivitas penulisnya. Jadi mau sefakta apapun, mau seobjektif apapun, penulisan sejarah itu tidak akan terlepas dari si pemikiran dari penulisnya itu sendiri. Walaupun di masa sejarah kritis itu, penulisan sejarah itu lebih terbuka, jadi lebih bebas ya, lebih bebas, tidak terkait dengan hal apapun yang membebani dari sejarah itu sendiri, dan tentu saja lebih mengedepankan kaidah-kaidah keilmuan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang di awal, apakah sejarah itu ilmu atau bukan? Jawabannya adalah ya, sejarah adalah ilmu. Mari kita bedakan sejarah menjadi peristiwa, kisah, seni, dan ilmu. Jadi sejarah itu bisa dikatakan sebagai peristiwa ya. Sejarah sebagai peristiwa berarti sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi lagi peristiwa yang sama, semirip apapun suatu peristiwa di masa lalu itu tidak akan terulang kembali. Makanya yang namanya peristiwa itu sudah tidak ada karena sudah selesai terjadinya. Nah, kemudian sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berarti si peristiwa sejarah itu dikisahkan kembali atau direkonstruksi. Direkonstruksi itu dibangun kembali bahwa begini loh peristiwa sejarah di masa lalu itu tentang A, tentang B misalnya ya. Jadi sejarah sebagai kisah itu bisa disebut dengan rekonstruksi peristiwa sejarah atau pengisahan kembali ya. Nah, contoh misalnya ketika ada Bapak Ibu guru sejarah menjelaskan materi di depan itu sudah mengkisahkan sebuah peristiwa sejarah. Nah, kisah dan peristiwa, ingat, kisah dan peristiwa tidak akan pernah sama persis. Sebaik apapun seseorang mengkisahkan, merekonstruksi sejarah di depan orang lain, itu tidak akan sama persis dengan peristiwa sejarah yang dikisahkan tersebut ya. Selanjutnya sejarah sebagai seni. Nah, sejarah itu bisa dikatakan sebagai seni karena dalam sejarah itu ada unsur seni yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Jadi sejarah juga bisa disebut sebagai seni. Nah, unsur tersebut yang pertama adalah intuisi. Apa intuisi?
Intuisi itu adalah insting berpikir cepat untuk menentukan suatu hal. Contoh misalnya kalian sedang main gitar. Kadang-kadang intuisi kalian itu main dari not ini harus ke not ini, dari kunci ini harus kunci ini nih yang tepat, atau chord ini nih yang tepat. Atau misalnya kalian sedang bermain bola misalnya, secara cepat kalian itu harus berpikir harus oper kepada siapa, harus menendang seperti apa. Nah, itu adalah intuisi. Jadi berpikir cepat ya, intuisi itu. Selanjutnya yang kedua ada imajinasi. Nah, imajinasi ini berarti kita membayangkan suatu peristiwa sejarah ya. Contoh misalnya peristiwa proklamasi ya. Peristiwa proklamasi. Jadi kita harus bisa membayangkan seperti apa sih proklamasi itu. Bung Karno berdiri di mana, bagaimana situasinya saat itu. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya kita membayangkan perjuangan Jenderal Sudirman, kita membayangkan misalnya membayangkan bagaimana Jenderal Sudirman itu ditandu ketika perang gerilya ya, ditandu dalam keadaan sakit ya. Jadi ketika kita mengisahkan sejarah itu, imajinasi kita itu harus main di dalam sejarah. Kalau tidak, itu pasti sejarah itu akan hampa ya. Nah, kemudian seni juga tidak terlepas dari emosi. Emosi ini maksudnya bukan amarah ya. Amarah itu adalah bagian dari emosi. Emosi itu rasa sedih, rasa senang, dan lain sebagainya. Rasa bangga gitu ya. Jadi emosi itu lebih kepada menggali rasa dalam sejarah. Jadi dengan emosi kita mengkisahkan sejarah itu seolah-olah kita hadir di peristiwa tersebut. Supaya lebih paham tentang emosi dalam sejarah, mari kita berimajinasi dulu ya. Ingat, emosi ini sebagai salah satu unsur seni dalam sejarah. Nah, coba bayangkan kita hadir di tempat saat Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan, yang mana Indonesia sudah dijajah sekian lama oleh bangsa asing. Tiba-tiba kita hadir di situ, Yang jadi pertanyaan, apa yang kita rasakan ketika kita seandainya hadir di tempat tersebut? Jujur, kalau saya mungkin merinding dan membara, mungkin seperti itu, dan bahagia yang tidak terkira. Nah, itulah yang dinamakan emosi dalam sejarah. Jadi, ketika kita mengkisahkan sebuah peristiwa sejarah, kita harus masuk ke dalam emosi supaya sejarah itu lebih berseni hidup gitu ya, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah gaya bahasa. Sastra dan gaya bahasa membuat sejarah halus dan indah untuk diterima. Sejarah sebagai ilmu. Kenapa sih sejarah itu disebut sebagai ilmu? Selain sejarah itu lahir dari proses dan perubahan sosial di masyarakat, sejarah juga memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Yang pertama adalah empiris. Empiris itu adalah lahir dari pengalaman manusia. Yang kedua adalah generalisasi ya, atau sejarah itu memiliki kesimpulan, bisa ditarik suatu benang merah ya. Contoh misalnya generalisasi dalam sejarah itu bahwa peradaban kuno, peradaban Sungai Kuning, peradaban Sungai Efrat dan Tigris, peradaban di India, Sungai Gangga, Mohenjo-daro dan Harappa, itu semuanya peradaban kuno itu rata-rata mereka lahir di pinggiran sungai, karena tentu saja sungai sebagai pusat dari kehidupan di masa itu ya. Nah, kemudian sejarah juga memiliki objek ya, sama seperti ilmu-ilmu yang lainnya ya. Memiliki objek. Kemudian sejarah juga memiliki teori ya, teori. Jadi tidak hanya pelajaran eksak saja memiliki teori, sejarah juga memilikinya. Nah, yang kelima yang tidak kalah penting adalah yang namanya sejarah itu memiliki metodologi. Jadi begini, jadi
peristiwa sejarah yang kalian terima saat ini, yang dikisahkan kembali kepada kalian melalui buku atau melalui apapun, itu melewati tahap-tahap untuk bisa disajikan kepada kita semua gitu ya. Nah, metodologi sejarah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah heuristik. Ini bertahap ya. Heuristik adalah pencarian bukti. Heuristik tulisannya ya. Nah, yang kedua adalah kritik. Jadi setelah bukti itu ditemukan, itu ada kritik. Kritik ini bisa kritik terhadap peristiwanya. Benar tidak peristiwa itu terjadi? Yang pertama. Yang kedua, apakah benar bukti yang menjadi dasar dari suatu peristiwa itu, atau bukti itu adalah bukti abal-abal misalnya, atau bukti yang tidak mendukung terhadap peristiwa tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah interpretasi. Jadi interpretasi ini adalah sudut pandang ya. Suatu peristiwa sejarah akan dipandang berbeda oleh setiap ahli sejarah. Contoh sederhananya seperti ini. Ada tim bola ya, tim bola A. Kita sebut saja tim bola A. Bagi si Tono, tim bola A adalah tim bola yang bagus. Sedangkan untuk si Tony, tim bola A ini bukan tim bola yang bagus. Seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap proses yang keempat, yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Jadi setelah melewati proses pencarian bukti, pertama kritik, kedua ketiga interpretasi, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini akan dituangkan dalam historiografi, proses yang terakhir dari metodologi sejarah, yaitu akan dituangkan dalam tulisan. Nah, dari proses historiografi inilah kita bisa menikmati ya, kita bisa membaca, menikmati peristiwa apa saja, peristiwa sejarah apa saja yang pernah terjadi di masa lampau gitu ya. Selanjutnya, sejarah itu memiliki konotasi atau makna negatif ketika sejarah disamakan dengan hal-hal berikut ini. Mari kita awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah peristiwa Tangkuban Perahu adalah peristiwa yang nyata, benar-benar terjadi dan menjadi sebuah peristiwa sejarah? Silahkan dijawab masing-masing. Yang pasti, sejarah itu bukan, ingat, sejarah itu bukan mitos, filsafat, ilmu alam, atau sastra. Ya, sekali lagi, sejarah itu tidak bisa disamakan dengan mitos, termasuk dongeng, dengan filsafat, dengan ilmu alam, dan dengan sastra. Ya, jadi ketika ada 4 hal ini kemudian disebut sebagai sejarah, maka itu tidak tepat. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita bertanya. Kita kan sedang belajar sejarah dan akan belajar sejarah ya. Sedang dan akan. Lalu apa sih gunanya belajar sejarah? Kalau ada yang bilang, please deh, sejarah itu kan masa lalu. Ngapain harus diungkit-ungkit? Udah aja tatap masa depan dengan lebih gemilang. Wah, berarti itu belum paham guna dari belajar sejarah. Nah, gunanya belajar sejarah itu secara dasar itu ada 3 ya. Ada guna sejarah secara edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Nah, guna sejarah edukatif berarti kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu ya, untuk kita terapkan yang baik-baiknya dan kita tinggalkan yang tidak baiknya di masa sekarang, untuk di masa sekarang dan masa yang akan datang gitu. Yang kedua adalah guna inspiratif, bahwa terkadang ketika kita mempelajari tokoh-tokoh misalnya, senang menjadikan tokoh tersebut sebagai inspirasi kita di dalam hidup gitu ya. Itu maksudnya dari guna sejarah inspiratif itu seperti itu. Yang ketiga adalah rekreatif ya. Jadi sejarah itu bisa juga berfungsi sebagai rekreasi, di mana kita mempelajari seolah-olah kita itu berada di situasi perang dunia, seolah-olah kita itu berada di zaman kerajaan gitu ya. Jadi sejarah itu juga berfungsi sebagai alat rekreasi sebetulnya ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat ya.